nanti pengawasannya dilakukan oleh BKN, dan BKN itu punya tangan di daerah, termasuk Kanrek. Dulu KSN tidak punya tangan di daerah, sekarang pengawasan itu bisa langsung ditindaklanjuti oleh BKN. Yang kedua adalah terkait dengan sistem merit dalam konteks pengadaan. Jadi kenapa tadi misalnya P3A teman-teman honorer itu tidak bisa langsung diangkat? Karena kita pun tidak mau melanggar undang-undang, karena undang-undang itu harus melalui proses seleksi. Tapi seleksi bagi tenaga non-ASN itu sesungguhnya itu diberikan afirmasi 100%. Jadi sepanjang tadi formasinya diusulkan, kemudian mereka ikut mendaftar, maka kemungkinan besar untuk lulus jadi P3K itu bisa 100% sebagaimana disampaikan oleh Bu Menteri. Jadi termasuk di Papua, Pak. Papua itu afirmasinya bahkan untuk CPNS-nya pun berbeda gitu ya. Karena begitu dia tidak lulus NAB maka menggunakan peringkat. Dan bahkan Pak Pimpinan, Papua itu 2021 itu formasinya 28.000 itu sampai sekarang, Pak. Cuma persoalannya mohon maaf di daerah berganti-ganti orang, Pak. Dan itu di luar kewenangan kami. Sehingga begitu orangnya ABCD tiba-tiba adil aja di EFGH kan gitu ya. Jadi kita bingung lagi ya, sehingga ini menyebabkan itulah yang terjadi. Nah, oleh sebab itu kesempatan untuk P3K itu bahkan Bu Menteri Kebijakan itu membuka 2 periode, Pak. Jadi ketika periode 1 tidak terpenuhi seluruhnya, maka silakan masuk ke periode kedua. Nah, terkait dengan 30%-nya, maka disampaikan Bu Menteri tadi, ada pengangkatan P3K paruh waktu. Kenapa ada paruh waktu? Karena ada pemerintah daerah tidak bisa membayar sesuai P3K penuh waktu. Oleh sebab itu, maka diberikan paruh waktu itu supaya dibayarnya tidak dengan belanja pegawai dulu, supaya tidak mengganggu 30% tadi. Akan tetapi bagi mereka yang paruh waktu tadi, dia punya kesempatan untuk tetap dapat NIP yang sama. Sehingga dia memiliki legalitas hukum dengan status kepegawaiannya. Jadi begitu nanti Pemdanya sudah memiliki anggaran untuk membayar secara penuh, maka dia boleh langsung diangkat. Tapi dia tetap sudah memiliki NIP.